Masakan rumahan yang bikin betah di rumah, oseng tahu kecap. Sederhana tapi sangat nikmat, penuh makna. Gurih, manis, dan pedasnya pas. Bisa untuk bekal atau dinikmati bersama keluarga. Halo teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar semuanya? Pada baik-baik ya. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat oseng tahu kecap. Nah, bagaimana cara membuatnya? Diikutin terus ya videonya. Tapi tekan dulu tombol loncengnya supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel. Ayo segera mulai, ikutin terus sampai selesainya nanti. Untuk membuat oseng tahu kecap, di sini sudah ada 3 papan tahu putih ya, yang sudah dicuci bersih dan siap untuk diolah. Tahu putihnya saya potong-potong dulu ya. Ini persegi panjang teman semua. Untuk bentuk dan ukurannya sesuai selera masing-masing saja ya. Kalau teman semua mau pakai tahu kuning, tahu kediri itu boleh-boleh saja ya teman semua. Mau pakai tahu putih, tahu kuning, sesuai selera juga ya. Tahunya sebelum dimasak saya goreng dulu ya. Digoreng sampai matang, sampai kecoklatan. Sambil saya bolak-balik ya tahunya. Ini digoreng sampai matang, tapi tidak sampai kering ya. Tahunya sudah matang, sudah kecoklatan. Saya akan angkat dulu dan ditiriskan ya. Bahan untuk bumbunya oseng tahu kecap hanya ada 3 macam ya. Bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Semuanya saya rajang tipis-tipis saja ya. Jadi sangat mudah sekali membuat oseng tahu kecap ini ya. Sangat simpel banget. Ini saya akan iris-iris semuanya. Biar ada sedep-sedepnya, ini saya tambahkan daging sapi yang saya cincang kasar saja ya. Tapi kalau tidak ada daging sapi, pakai tahu saja juga tidak masalah. Namun kalau ada daging sapi pasti rasanya akan lebih enak, lebih sedap ya. Sekarang saya mulai masak oseng tahu kecap ya. Saya tumis terlebih dulu. Bawang putih yang sudah diiris tipis, diaduk-aduk sampai mengeluarkan aroma yang wangi ya dari bawang putihnya. Aromanya sudah harum, saya akan masukkan bawang merah yang sudah diiris tipis. Bawang bombay yang sudah diiris tipis. Saya aduk-aduk sampai ketika bahan ini mengeluarkan aroma yang harum ya. Saya tambahkan aromatiknya, daun jeruk purut yang sudah dibuang tulang daunnya dan daun salam. Diaduk-aduk lagi. Semua bahan yang ditumis ini sudah harum ya teman semua. Saya masukkan daging sapi yang sudah dicincang. Oke, saya aduk-aduk lagi. Dengan adanya daging sapi cincang ini, masakannya akan terasa lebih sedap ya teman semuanya. Diaduk-aduk sampai daging sapinya berubah warna ya. Daging sapinya sudah berubah warna ya. Saya akan masukkan air. Garamnya saya selalu pakai garam Dekura. Ini garam sehat rendah natrium. Cocok buat saya yang sudah lansia, tekanan darah terkontrol, mencegah stroke dan serangan jantung. Masak apapun garamnya pakai garam Dekura. Sudah SNI dan tersertifikasi halal. Saya tambahkan bahan-bahan yang lainnya. Merica bubuk, saus tiram, kecap manis,
dan kaldu jamur. Saya masukkan tahu yang sudah digoreng. Diaduk-aduk sampai bumbunya ini meresap ya ke dalam tahunya. Terakhir saya masukkan 3 macam cabai ya. Cabai rawit merah, cabai merah besar, dan cabai hijau yang besar. Sengaja saya masukkan di akhir supaya warna cabainya ini tetap cantik ya teman semua. Kalau teman semua cabainya ini mau dimasukkan di awal boleh-boleh saja. Namun kalau dimasukkan di akhir bisa kelihatan ya, ada warna hijau merahnya tetap cantik. Oseng tahu kecapnya sudah matang teman semuanya. Membuatnya sangat gampang, sangat simpel banget, tapi rasanya sangat enak. Boleh dicicip dulu rasanya ya teman semuanya, sesuai selera masing-masing saja. Ini saya sudah cicip, rasanya sudah enak, sudah pas. Saya akan matikan dulu apinya. Masakan rumahan yang bikin betah di rumah, oseng tahu kecap. Sederhana tapi sangat nikmat, penuh makna. Gurih, manis, dan pedasnya pas. Bisa untuk bekal atau dinikmati bersama keluarga. Semoga bermanfaat ya buat teman semuanya. Terima kasih teman semua yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel. Dan sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah!